Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusrulana, NIM 0445799096, Prodi Ilmu Hukum. Saya akan mempresentasikan gagasan pribadi tentang COVID-19. Pada awal tahun 2020, dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat COVID-19. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease, yaitu penyakit virus corona tahun 2019. Di Indonesia, kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan terhenti karena pemerintah memberlakukan lockdown agar masyarakat Indonesia tidak keluar rumah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Selain itu, pemerintah juga menerapkan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Pada tanggal 31 Desember 2019, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menerima laporan kasus pneumonia di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Awal Januari 2020, Cina mengidentifikasi telah menemukan penyakit virus corona. Penyakit ini menyerang saluran pernapasan. COVID-19 sudah menyebar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dampak dari virus ini terhadap masyarakat meliputi dampak ekonomi, dampak pada pendidikan, dampak pekerjaan, dan lain-lain. Dampak pada masyarakat. Masyarakat wajib mematuhi pembatasan sosial yang diatur pemerintah. Ketika keluar, wajib memakai masker 3 lapis yang sesuai anjuran pemerintah, menjaga jarak 1 meter, dilarang berkerumun. Dampak yang ditimbulkan masyarakat juga menimbulkan ketakutan masyarakat pada orang yang sakit flu, batuk-batuk, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak terhadap ekonomi. Masyarakat mengalami dampak ekonomi akibat wabah COVID-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan, angkutan umum, sepi penumpang akibat kebijakan social distancing. Pada sektor industri pabrik juga mengalami dampak dari kebijakan pemerintah tersebut, sehingga hanya 50% pegawai yang bekerja di pabrik tersebut, sedangkan 50% pekerja lainnya banyak yang di-PHK dan dirumahkan. Selain itu, warung kecil juga diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam, dikurangi jam buka sampai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Selanjutnya, dampak pada pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya harus menyelenggarakan sistem jarak jauh atau sistem online yang disebut school from home. Melalui sistem ini, semua materi dan tugas
dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara. Selanjutnya, dampak pada pekerjaan. Banyak tempat kerja yang menerapkan sistem WFH atau yang disebut work from home. Selain itu, banyak pekerja kantoran maupun lainnya yang diberlakukan jadwal piket agar pada area kerja tidak banyak orang yang berkerumun. Selanjutnya, cara mencegah penularan COVID-19 yaitu senantiasa kita harus menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan kekebalan tubuh meningkat. Berjemur di pagi hari di bawah terik sinar matahari sebelum jam 9 pagi. Mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun dan hand sanitizer. Selain itu, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Selain itu, kita harus menyediakan hand sanitizer di tas kita setiap kali kita menyentuh barang atau di tempat umum. Senantiasa kita menggunakan hand sanitizer setiap selesai memegang sesuatu. Menjaga kebersihan tangan dan badan. Berjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Ketika batuk dan bersin, tutuplah mulut dan hidung dengan tisu, bukan dengan telapak tangan. Bersin yang benar yaitu dengan tangan begini, kami contohkan. Yang tidak boleh adalah seperti ini. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Gunakan masker dengan benar yang menutupi mulut dan hidung ketika sedang sakit atau sedang keluar rumah. Buanglah tisu yang telah digunakan ke tempat sampah dan cucilah tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Tetap di rumah, hindari kontak dengan orang lain, dan hindari bepergian ke tempat umum. Saat sakit, lakukan isolasi mandiri selama 14 hari, berdiam diri di rumah. Menunda perjalanan ke wilayah atau negara di mana virus ini ditemukan. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Selanjutnya, cara mengobati COVID-19 antara lain, lakukan isolasi mandiri jika gejala yang dirasakan mulai parah. Hubungi penyedia layanan kesehatan COVID-19 untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan waktu untuk menjalani tes. Jika tes belum tersedia, tetaplah di rumah dan jangan melakukan kontak dengan orang lain selama 14 hari. Selama masa karantina, jangan pergi ke kantor, sekolah, atau ke tempat umum, dan mintalah seseorang untuk mencukupi kebutuhan Anda. Selalu jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Kenakan masker medis dan cuci tangan secara rutin. Gunakan ruangan terpisah dari anggota keluarga yang lain dan tetaplah positif dengan berinteraksi dengan orang lain melalui internet, HP, maupun email. Jaga pola makan dan pola tidur yang cukup. Lakukan olahraga mandiri di kamar
secara rutin. Sekian presentasi dari saya mengenai gagasan COVID-19. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.